Izin Pak Ketua, kita lepas masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Dian Antarja, Kordi VHL Bawaslu Kota Tarakan. Bersama dengan kita saat ini adalah Ketua Bawaslu RI Pak Abahan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan tadi ke Tarakan Pak? Alhamdulillah lancar, cuaca juga baik. Siap. Ya, ini kita ngobrol santai saja ini Pak Abahan. Nah, sebagaimana kita ketahuin kan, Tarakan ini mendapat kehormatan Pak untuk mengadakan sekolah kader pengawas partisipatif selaku provinsi termuda, provinsi ke-34. Pertanyaannya di masyarakat itu sebenarnya SKPP ini sekolah apa sih Pak? Jadi kalau melihat singkatan sekolah SKPP adalah sekolah kader pengawas partisipatif. Ya. Artinya ini adalah program Bawaslu RI, dan program ini adalah masuk menjadi satu-satunya program yang prioritas nasional ya, dan PCPN masuk di PCPN. Dan program SKPP Bawaslu RI ini tidak hanya di tahun ini saja ya, tetapi sudah ada sejak tahun 2018 ya, waktu itu masih sifatnya piloting project, jadi tidak banyak yang dilibatkan daerah. Kemudian setelah itu dievaluasi dan dinilai oleh Bappenas dalam hal ini, ternyata program ini bagus gitu kan, outputnya jelas, sehingga dilanjutkan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2020, karena tahun 2019 kita kan berpemilu nasional gitu kan. Tahun 2020 jumlah pesertanya sudah tambah daripada yang 2016 ya. Cuma pada tahun 2020 ini karena waktu itu awal pandemi COVID. Sehingga waktu itu dilaksanakan di beberapa daerah tidak dengan tatap muka, tetapi dengan daring. Sehingga waktu itu kita kenal dengan SKPP daring gitu kan. Kemudian dievaluasi lagi ya, dinilai tetap baik atau benar, kemudian dilanjutkan di tahun 2021 ini, dan 2021 ini kita untuk bisa tatap muka ya. Dan jumlahnya cukup representatif, artinya di semua provinsi di Indonesia ada, cuma masing-masing titik provinsi ini tentu belum bisa melibatkan di seluruh kabupaten kotanya. Jadi kita ambil yang memungkinkan berikut di kegiatan SKPP tahun 2021 ini ya, betul. Dan Tarakan, Kaltara diantaranya salah satu mendapat satu titik ya, di Tarakan yang diikuti oleh hampir 100 peserta kira-kira itu ya. Nah, SKPP ini kenapa penting bagi Bawaslu? Karena pertama tentu mandat undang-undang memang memandatkan kepada Bawaslu untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dengan kita melakukan program SKPP ini, harapan kami nanti teman-teman yang alumnus SKPP ini akan bisa menjadi simbol-simbol di masyarakat, mendorong masyarakat untuk turut serta di dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan, apalagi kita akan menghadapi hajat besar, yaitu pemilihan serentak tahun 2024 ya Pak ya. 24. Jadi ini cukup strategis, kawan-kawan kader SKPP ini nanti jadi alumnus ini untuk akan menjadi simbol-simbol dan bisa menggerakkan, mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan partisipatif. Bagi Bawaslu bahwa pengertian partisipasi tidak hanya sekedar pemilih yang punya hak kemudian hari pemungutan datang ke TPS, tetapi lebih dari itu ya. Di samping menggunakan hak pilihnya, yang punya hak pilih datang ke TPS, partisipasi tentu kita harapkan baik ya. Tetapi juga terlibat turut serta ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Contoh paling mudah adalah ketika ada menemukan dugaan pelanggaran misalnya, ya bisa disampaikan
Kepada pengawas gitu, Pak, ya? Kepada jajaran Mas Pemilu Ya. kami, kita yang ada di Ya. sesuai dengan levelnya kira. Betul. Itulah saya kira kenapa penting itu. Ya. Dan kita juga memahami bahwa menyadari bahwa sumber daya manusia Bawaslu ini kan juga terbatas. Betul, betul. Dengan dibandingkan area cakupan luas yang harus diawasi, maka perlu mendorong partisipasi masyarakat. Siap. Berarti dalam poinnya ini dalam sekolah kader pengawas partisipatif nantinya alumni ini akan mampu membantu dalam hal pengawasan, Pak. Iya, bisa jadi Ya. mitra ya. Mitra. Bisa jadi mitra. Mitra secara langsung maupun tidak langsung gitu, Pak, ya. Langsung ya. Siap. Langsung. Kemudian Pak, ini kan dalam sekolah kader pengawas partisipatif dilaksanakan secara terstruktur, tersistematis dalam jangka waktu sekian hari ini, Pak. Ya. Nah, ini apa saja yang didapatkan kepada peserta yang mengikuti sekolah kader pengawas partisipatif ini, Pak? Di dalam modul ya SKPP ini kan banyak hal yang disampaikan oleh para narasumber, kemudian juga Fasilitator, ya, Pak. soal ilmu pengetahuan kepemiluan, Ya. soal gender ya, Ya. soal juga hukum itu kan, dan soal ya bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat, bagaimana mekanisme masyarakat menyampaikan laporan maupun informasi kepada jajaran penyelenggara misalnya di Bawaslu Mas Pemilu. Jadi banyak hal yang bisa diterima ya, pengetahuan dari sekolah kader pengawas partisipatif ini. Dan kami ada 3 tingkatan SKPP ini ya. Oh, Ada SKPP yang saat ini dilakukan di Tarakan ini adalah yang tingkat dasar. dasar. Ya. Nanti setelah dasar selesai, kita tingkatkan satu level lagi, menengah. Tingkat menengah. Ya, menengah nanti yang dilakukan oleh teman-teman provinsi dari peserta dasar itu, kemudian diambil ya, diseleksi, memenuhi syarat siapa, nanti ikut ke menengah. Setelah menengah, nanti masih ada satu tingkatan lagi, yaitu tingkat lanjut. Tingkat lanjut, ya. Itu yang dilakukan oleh pusat. Nanti pesertanya dari provinsi sampai kepada tingkat lanjut. Oh, begitu, Pak. Jadi kita berjenjang lah. Berjenjang, Pak, ya. Besar, menengah, dan lanjut. Dan artinya ini sangat menjanjikan sekali buat teman-teman yang mengikuti Iya. sekolah kader pengawas partisipatif, Pak, ya. Nah, namun kemudian, Pak, ini ketika dia sudah menjadi alumni, tadi sudah disebutkan output konkretnya ini, Pak, dari Bawaslu RI terhadap alumni sekolah kader pengawas partisipatif seperti apa, Pak? Ya, ini yang sering banyak pertanyaan dari kawan-kawan alumnus ini. Ya. Alumnus KPP. Betul, Pak, betul. Nanti setelah saya jadi alumnus ini, Betul, kemudian betul sekali. kemana? Gitu. Oh, ya, apakah saya langsung jadi penyelenggara? Apakah saya otomatis bisa menjadi penyelenggara? Negara, betul, Pak. Saya kira ini adalah pilihan. Iya, iya. Jadi bagi kami memberikan pengetahuan sebanyak mungkin, sebaik-baiknya agar publik tahu soal kepemiluan Ya. hak dan kewajibannya. Betul, betul. Nah, kemudian kalau alumnus ini nanti mau bergabung di lembaga formal penyelenggara, baik di KPU jajarannya, kemudian di Bawaslu dan sampai jajarannya, Ya. misalnya, ya hak pilih silahkan, ya, silahkan terlibat di dalam lembaga formal. Tapi perlu diingat bahwa di lembaga formal penyelenggara ini kan jumlahnya kuotanya terbatas. Ya. Betul, Pak. Ya tidak banyak lah gitu kan. Iya. Artinya kalau memang kawan-kawan tidak memilih di lembaga formal penyelenggara, bisa juga terlibat di non formal. Jadi membuat kelompok pemantau pemilihan juga Ya. bisa, pemantau pemilu, atau menjadi voluntary, ya, menjadi pengawas partisipatif itu sendiri. Itu tidak kalah terhormatnya dengan kawan-kawan yang ada di lembaga formal penyelenggara formal, tidak akan terhormat ya. Mereka bisa berkontribusi bagaimana mengawal demokrasi ini lebih Ya, baik. ya. Satu contoh misalnya bahwa kita masih dihadapkan pada persoalan setiap ada pemilihan misalnya terkait soal money politik, Ya. ujaran kebencian, hoax, politisnya sara. Saya kira ini perlu banyak melibatkan publik, masyarakat. Betul. Perlu melakukan edukasi kepada publik. Nah, teman-teman SKPP ini kan sudah punya bekal, sudah punya pengetahuan, itulah harus disebarkan kepada Ya. publik, masyarakat,
untuk mengetahui hak-hak politiknya, kewajiban-kewajiban politiknya, gitu kan? Siap, Apa siap. yang boleh dilakukan dan tidak boleh Ya. dilakukan. Dan itu yang paling penting sekali, Itu Pak. yang paling penting. Pendidikan politik kepada publik Betul. itu penting. Ya, Nah, ini harapan kami, teman-teman alumnus ini nanti menjadi agen-agen ya, penyebar virus-virus pengawasan di masyarakat. Ya. Ya. Harus senantiasa mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan, mendorong masyarakat misalnya, ya mari bahwa soal politik uang tidak hanya bisa didekat dengan hukum, tapi Ya. juga perlu partisipasi masyarakat. Ya harus ada gerakan masyarakat yang senantiasa berani mengatakan no politik uang, ya, tolak politik uang, tolak politisasi sara, tolak hukum dan kebencian. Nah, ini kan penting. Bawaslu tentu tidak akan mampu ketika harus melakukan edukasi politik seluruhnya turun ke masyarakat. Ya. disitulah letak Teman-teman inilah peran dari teman-teman SKPP. SKPP ini bisa Betul. melakukan Siap. pendidikan politik kepada publik yang seluas-luasnya dengan Oh. pengetahuan yang ada. Kerangka bersama adalah untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik, Siap. demokrasi Indonesia, pemilu Indonesia yang luber dan jurdil, yang bermartabat. Ya. Pertanyaan terakhir, Pak Abahan. Nah, ini kan sebagaimana diketahui kita kan sekarang dilanda pandemik ini, Pak. Khusus Ya. Kota Tarakan ini kan saat ini PPKM level 4 dan kita diberikan izin oleh pemerintah kota untuk mengadakan sekolah kader pengawas partisipatif. Bagaimana menurut pandangan Pak Abahan selaku Ketua Bawaslu RI terhadap pelaksanaan SKPP dasar di tengah pandemik seperti ini, Pak? Jadi memang melaksanakan SKPP di tengah pandemi ini tidak mudah. Banyak tentu harus berkoordinasi dengan stakeholder lain. Ya. Maka kami tegaskan bisa dilaksanakan sepanjang memang ada rekomendasi dari Satgas COVID di daerahnya masing-masing. Ya. Dan ini artinya mendorong teman-teman di daerah untuk bagaimana mekanisme berkoordinasi, berkomunikasi dengan Pemdanya. Dengan Ya, sisi baiknya itu harus menjadi komunikasi Siap. itu kan. Sepanjang memang bisa diberikan ya kita jalan ya. Ya. Kemudian kalau memang tidak bisa diberikan kan daerah ini masih kondisinya merah ya. Ya. Masih tingkat COVID-nya tinggi, maka tentu bisa pindah ke daerah yang lain ya. Artinya prinsipnya kami juga mematuhi protokol kesehatan. COVID ini misalnya. Betul. Pesertanya harus kita lakukan tes antigen semuanya. Jadi Iya. peserta yang ikut ini memang dalam posisi negatif dari COVID ya. Semua wajib antigen, Iya. Pak ya. Jadi tentu ini dijalankan dengan tatap muka, tetapi senantiasa mematuhi prokes COVID ya. Karena kita tidak berharap jangan sampai nanti timbul ada klaster SKPP, Ya, klaster COVID betul SKPP sekali. juga, ini kan, ya. Ya, maka kita semuanya mematuhi Ya. prokes. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dan kita bisa berkehidupan normal. Tentu harus dari kita semua saling menjaga kesehatan kita masing-masing. Amin. Terima kasih Pak Abahan Mas. atas bincang-bincang santainya di podcast Siap semuanya. Bawaslu Kota Tarakan. Demikian sahabat Bawaslu bincang-bincang kita ya bersama dengan Pak Bawaslu RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.